Ada momen di hidup ketika kita capek, berharap, bukan karena kurang usaha, tapi karena dunia kayak nggak pernah benar-benar peduli. Mau sebaik apapun niat kita, realitas tetap punya cara sendiri buat bilang, ya udah, terima aja. Nah, di titik inilah Arthur Schopenhauer duduk santai sambil bilang, akhirnya kamu sadar. Schopenhauer bukan tipe filsuf yang ngasih kota-kota motivasi pagi hari. Kalau filsuf lain bilang hidup itu perjalanan menuju kebahagiaan, dia justru curiga. Jangan-jangan hidup itu cuma rangkaian penderitaan yang diselingi harapan palsu. Dan yang bikin menarik, pesimisme ini bukan hasil overthinking jam 2 pagi, tapi dibentuk pelen-pelen oleh luka, kesepian, dan hubungan keluarga yang, ya, jauh dari kata hangat. Ia tumbuh dengan ibu yang terkenal, cerdas, tapi dingin. Ia hidup di dunia yang menurutnya terlalu ribut, terlalu egois, dan terlalu optimistis. Dari situlah lahir satu pandangan radikal. Mungkin yang salah bukan hidup kita, tapi ekspektasi kita terhadap hidup itu sendiri. Jadi ini bukan sekadar cerita tentang filsuf pemurung. Ini kisah tentang bagaimana luka pribadi bisa menjelma jadi sistem pemikiran besar, dan kenapa pemikiran gelap itu justru terasa sangat relevan hari ini. Arthur Schopenhauer lahir bukan di rumah yang penuh pelukan, tapi di rumah yang penuh standar. Sejak kecil hidupnya sudah terasa seperti ruang tunggu, rapi, dingin, dan bikin gak betah. Ayahnya, Heinrich Schopenhauer, adalah pedagang kaya, yang disiplin, serius, dan percaya bahwa hidup harus dijalani dengan logika dan kerja keras. Sementara ibunya, Johanna Schopenhauer, adalah sosok cerdas, ambisius, dan haus pengakuan sosial. Tipe orang yang lebih cocok jadi pusat salon sastra daripada pelukan emosional seorang anak. Kombinasi yang, kalau dipikir-pikir, cukup ideal untuk melahirkan seorang filsuf pesimis. Arthur kecil tumbuh dengan perasaan aneh. Secara materi ia aman, tapi secara batin ia seperti numpang hidup. Ibunya sering menganggapnya terlalu murung, terlalu serius, dan ini yang paling menusuk, mengganggu kebebasan hidupnya. Johanna pernah bilang secara terang-terangan bahwa ia menyesal punya anak. Bayangkan dengar itu dari orang yang seharusnya jadi tempat paling aman di dunia. Itu bukan sekadar trauma, itu core memori yang ngendap seumur hidup. Relasi mereka bukan sekadar dingin, tapi penuh gesekan intelektual. Johanna adalah penulis populer yang dicintai lingkaran sosialnya. Arthur, seorang pemuda yang sinis, kaku, dan tidak pandai basa-basi. Di ruang tamu yang dipenuhi tamu-tamu cerdas, Arthur sering merasa seperti kesalahan sistem. Ada, tapi tidak diinginkan. Kalau keluarga lain ribut soal siapa belum makan, keluarga Schopenhauer ribut soal ego dan reputasi. Warmth is optional. Rasa keterasingan ini diperparah oleh gaya hidup berpindah-pindah. Arthur sering diajak bepergian ke berbagai kota di Eropa. Tapi alih-alih merasa kosmopolitan, ia justru merasa tidak punya akar. Dunia terasa luas, tapi tidak ada satupun tempat yang benar-benar bisa disebut rumah. Dari sini muncul benih pemikiran yang kelak jadi ciri khasnya. Manusia pada dasarnya sendirian, dan kebersamaan seringkali cuma ilusi sosial yang rapuh. Kematian ayahnya, yang diduga bunuh diri, menjadi titik gelap berikutnya. Alih-alih menyatukan keluarga, tragedi ini justru memperlebar jarak antara Arthur dan ibunya. Johanna memilih bangkit, bersosialisasi, dan membangun karier. Arthur diam, menarik diri, dan merenung. Dua respons yang sama-sama manusiawi, tapi tidak pernah saling bertemu. Sejak saat itu, Arthur belajar satu hal penting. Penderitaan tidak selalu menyatukan, kadang justru mengisolasi. Dari masa kecil inilah, lahir kecurigaan mendalam Schopenhauer terhadap dunia. Ia melihat relasi manusia bukan sebagai sumber kehangatan, tapi sebagai arena konflik kepentingan. Keluarga, yang idealnya jadi tempat pulang, baginya justru jadi bukti pertama bahwa hidup tidak menjanjikan kenyamanan emosional. Jadi ketika nanti ia bilang dunia ini dingin dan tidak peduli, itu bukan metafora dramatis. Itu kesimpulan yang ditarik dari pengalaman paling awal dalam hidupnya. Singkatnya, Schopenhauer tidak belajar tentang penderitaan dari buku filsafat. Ia belajar dari ruang makan yang sunyi, percakapan yang hambar, dan cinta yang terasa bersyarat. Dan dari sanalah perjalanan panjang menuju filsafat keputusasaan itu dimulai. Kalau hubungan ibu anak biasanya ribut soal jam pulang,
atau nilai sekolah. Hubungan Arthur Schopenhauer dengan Johanna Schopenhauer ributnya di level yang lebih intelektual. Ini bukan drama keluarga biasa. Ini debat ideologi yang kebetulan terjadi di ruang tamu. Johanna adalah penulis terkenal, pusat perhatian salon sastra Weimar, dikelilingi seniman, sastrawan, dan orang-orang penting. Arthur, anak kandungnya sendiri, yang justru merasa seperti tamu tak diundang. Masalahnya bukan karena Johanna kurang pintar, justru sebaliknya. Ia terlalu pintar, terlalu mandiri, dan terlalu mencintai kebebasannya. Bagi Johanna, hidup adalah panggung, harus cerah, komunikatif, dan menyenangkan. Arthur datang dengan wajah muram, kalimat tajam, dan aura hidup itu salah dari awal. Bisa ditebak, ini bukan kombinasi yang harmonis. Di mata Ibu Nia, Arthur adalah gangguan suasana. Di mata Arthur, ibunya adalah simbol dunia yang dangkal dan sibuk menyenangkan diri sendiri. Konflik mereka bukan cuma emosional, tapi juga intelektual. Johanna menulis untuk menghibur, Arthur menulis untuk membongkar ilusi. Johanna percaya pada pergaulan sosial, Arthur mencurigainya. Bahkan dalam percakapan sehari-hari, Arthur sering mengkritik cara berpikir ibunya, sesuatu yang, jujur saja, jarang berakhir baik di hubungan orang tua anak. Ini bukan anak durhaka. Ini anak yang terlalu jujur dan terlalu serius untuk ukuran ruang keluarga. Yang membuat hubungan ini makin toksik adalah cinta yang terasa bersyarat. Johanna tidak menolak Arthur sepenuhnya, tapi penerimaannya selalu diiringi syarat: jangan terlalu murung, jangan memalukan, jangan merusak citra. Cinta yang seperti ini, pelen-pelen, mengajarkan Arthur satu pelajaran pahit. Bahkan kasih sayang orang tua pun bisa tunduk pada ego dan reputasi. Hangat, ada tapi jaraknya jauh. Puncaknya, mereka benar-benar berpisah secara emosional dan fisik. Johanna secara terbuka menyebut Arthur sulit dicintai. Arthur membalas dengan kritik pedas terhadap ibunya, baik sebagai pribadi maupun sebagai penulis. Ini bukan sekadar pertengkaran keluarga, ini pemutusan hubungan batin. Sejak itu, Arthur makin yakin bahwa relasi manusia selalu mengandung dominasi, syarat, dan kepentingan tersembunyi. Bahkan relasi yang katanya paling suci sekalipun. Dari konflik, inilah lahir sikap sinis Schopenhauer terhadap manusia. Ia belajar bahwa kecerdasan tidak otomatis melahirkan empati, dan cinta tidak selalu datang tanpa tuntutan. Dunia sosial baginya hanyalah panggung besar ego manusia, dan keluarganya sendiri adalah contoh pertama. Jadi ketika kelak ia menulis bahwa manusia pada dasarnya egois dan relasi sering berujung pada penderitaan, itu bukan teori abstrak, itu kesimpulan dari pengalaman paling personal. Singkatnya, Johanna tidak bermaksud menciptakan filsuf pesimis, tapi hubungan mereka berhasil melakukannya. Kadang, luka terdalam bukan datang dari kebencian, tapi dari cinta yang tidak pernah benar-benar menerima. Kalau Schopenhauer hidup di zaman sekarang, besar kemungkinan dia bukan tipe yang betah nongkrong lama. Bukan karena introvert pemalu, tapi karena terlalu cepat muak. Bagi Schopenhauer, manusia itu bukan sekadar melelahkan. Manusia itu problem. Structural, terlalu berisik, terlalu sibuk pamer diri, dan terlalu yakin bahwa dirinya penting. Jadi ketika ia memilih menyendiri, itu bukan sikap antisosial, itu strategi bertahan hidup. Misantropi Schopenhauer sering disalahpahami sebagai kebencian buta pada manusia. Padahal yang ia benci bukan manusia sebagai makhluk biologis, tapi manusia sebagai aktor sosial. Ia melihat pergaulan dipenuhi kepura-puran, senyum yang dihitung basi-basi yang penuh agenda, dan moralitas yang muncul hanya kalau ada penonton. Dalam keramaian, menurutnya, manusia justru kehilangan kejujuran. Dan jujur saja, siapapun yang pernah ikut rapat nggak penting selama 2 jam, mungkin bisa sedikit mengerti kemarahan sosial. Schopenhauer lahir dari pengamatan, bukan tantrum emosional. Ia melihat bagaimana masyarakat memuja kesuksesan, kekayaan, dan status. 3 hal yang, ironisnya, justru memperkuat penderitaan. Orang berlomba di jalur yang sama, saling sikut, lalu heran kenapa hidup terasa kosong. Bagi Schopenhauer, ini bukan tragedi personal, tapi kesalahan kolektif. Dunia sosial tidak dirancang untuk kedamaian batin, tapi untuk kompetisi ego. Karena itu, Schopenhauer memilih jarak. Ia percaya bahwa semakin dekat kita dengan kerumunan, semakin kita kehilangan
diri sendiri. Dalam kesendirian, manusia setidaknya jujur pada penderitaannya. Sendirian itu sunyi, ya, tapi ramai bersama orang lain seringkali lebih menyakitkan. Kesepian adalah rasa sepi yang jujur. Keramaian adalah kesepian yang disamarkan. Dan Schopenhauer jelas lebih memilih kejujuran. Meskipun pahit, ia bahkan punya pandangan ekstrem. Kecerdasan sering berbanding terbalik dengan kebutuhan bersosialisasi. Semakin seseorang berpikir dalam, semakin ia sadar bahwa banyak interaksi sosial tidak benar-benar perlu. Bukan karena merasa lebih unggul, tapi karena terlalu sadar akan absurditasnya. Schopenhauer tidak kesepian karena sendirian. Karena tidak ingin berpura-pura. Namun penting dicatat, misantropi ini bukan kebencian penuh amarah, tapi kekecewaan yang tenang. Ia tidak ingin mengubah manusia, ia hanya berhenti berharap. Dan disitulah paradoksnya. Dengan berhenti berharap pada manusia, ia justru menemukan kedamaian relatif. Tidak bahagia, tentu saja, tapi setidaknya tidak terus-menerus kecewa. Dari sini, kita bisa melihat pola pikir Schopenhauer terbentuk semakin jelas. Dunia sosial bukan tempat mencari makna, melainkan sumber ilusi. Maka jarak menjadi pilihan rasional. Kesendirian menjadi ruang aman. Dan dari ruang sunyi itulah, filsafat pesimisme Schopenhauer mulai mengeras. Bukan sebagai kebencian pada dunia, tapi sebagai upaya jujur untuk tidak tertipu olehnya. Di zaman sekarang, kalau seseorang kelihatan murung sedikit, responnya cepat. Kamu kurang healing. Tapi buat Arthur Schopenhauer, kesedihan bukan bug dalam sistem hidup. Itu justru fitur bawaan. Kalau hidup ini aplikasi, maka sedih adalah mode defaultnya, bukan crash. Bahagia, itu cuma update sementara yang sering gagal diinstal. Schopenhauer tidak melihat depresi sebagai penyakit pikiran, melainkan sebagai kejernihan yang datang ketika ilusi runtuh. Saat seseorang sedih, ia tidak sedang rusak. Ia sedang berhenti berbohong pada dirinya sendiri. Optimisme, bagi Schopenhauer, seringkali hanyalah ketidaktahuan yang dibungkus harapan. Semakin kita sadar bagaimana dunia bekerja, semakin sulit untuk terus tersenyum tanpa alasan. Jadi kalau merasa murung, setelah banyak berpikir, selamat. Otakmu bekerja. Dalam kesedihan, manusia dipaksa menghadapi fakta paling tidak nyaman. Hidup tidak berutang kebahagiaan pada siapapun. Tidak ada jaminan bahwa usaha berbanding lurus dengan hasil, atau niat baik selalu dibalas baik. Dunia berjalan sesuai hukumnya sendiri, dan hukum itu seringkali kejam, netral, dan dingin. Depresi, dalam kacamata Schopenhauer, adalah momen ketika kita berhenti menuntut dunia agar bersikap adil. Ia percaya bahwa orang yang selalu bahagia patut dicurigai, bukan karena iri, tapi karena realitas terlalu kompleks untuk ditanggapi dengan senyum konstan. Kesedihan memberi jarak, dan jarak melahirkan refleksi. Dalam keadaan murung, manusia lebih jujur pada keterbatasannya, pada kaifanan, pada fakta bahwa hidup tidak pernah benar-benar berada dalam kendali. Ini bukan glorifikasi kesedihan, tapi pengakuan bahwa rasa sakit memiliki fungsi kognitif. Schopenhauer juga melihat bahwa penderitaan memperhalus kepekaan moral. Orang yang pernah benar-benar jatuh biasanya lebih mampu memahami penderitaan orang lain. Kesedihan menumbuhkan empati, bukan karena ingin, tapi karena terpaksa. Kita belajar peduli bukan lewat teori, tapi lewat rasa sakit yang sama. Jadi, dari kegelapan batin justru lahir benih belas kasih. Satu-satunya nilai moral yang kelak ia anggap serius. Tentu saja, Schopenhauer bukan menyarankan semua orang tenggelam dalam depresi sambil membaca filsafat berat. Ia hanya menolak anggapan bahwa sedih selalu harus disembuhkan secepat mungkin. Kadang, sedih perlu didengarkan, karena di sanalah realitas berbicara tanpa filter. Kalau hidup terus terasa berat, mungkin itu bukan karena kita lemah, tapi karena kita akhirnya melihat dunia apa adanya. Jadi, dalam filsafat Schopenhauer, depresi bukan tanda kegagalan eksistensial. Ia adalah momen kejujuran radikal. Tidak nyaman, iya, tapi. Dan bagi Schopenhauer, kejujuran, meski pahit, jauh lebih bernilai daripada kebahagiaan palsu yang rapuh. Kalau kebahagiaan itu tujuan hidup, Schopenhauer pasti sudah angkat tangan dari awal. Bukan karena dia malas berusaha, tapi karena ia curiga. Jangan-jangan bahagia itu cuma konsep marketing paling sukses sepanjang sejarah manusia.
Semua orang mengejarnya, tapi hampir tak ada yang benar-benar tahu bentuk pastinya. Begitu diraih, rasanya sebentar. Habis itu, ya balik lagi ke gelisah, cemas, atau bosan. Versi trialnya doang yang enak. Bagi Schopenhauer, hidup bergerak di antara dua kutub penderitaan. Keinginan yang belum terpenuhi, dan kebosanan setelah keinginan terpenuhi. Saat kita menginginkan sesuatu, uang, cinta, pengakuan, kita menderita karena belum punya. Begitu, kita bosan, lalu mulai menginginkan hal lain. Siklus ini berulang tanpa akhir. Jadi bahagia bukan tujuan akhir, tapi jeda singkat di antara dua rasa tidak nyaman. Mirip libur nasional, dinanti, dinikmati sebentar, lalu Senin datang lagi. Itulah sebabnya Schopenhauer tidak percaya pada kebahagiaan permanen. Hidup, menurutnya, tidak pernah berada di posisi netral. Ia selalu condong ke arah penderitaan, bukan karena nasib buruk, tapi karena struktur dasar kehidupan digerakkan oleh hasrat yang tak pernah puas. Kita menginginkan, mendapatkan, lalu kehilangan makna, dan anehnya, kita menyebut proses itu mengejar hidup yang lebih baik. Schopenhauer juga mengkritik optimisme sosial yang menganggap bahagia sebagai kewajiban moral. Seolah-olah kalau kamu tidak bahagia, berarti kamu kurang bersyukur atau kurang usaha. Bagi Schopenhauer, itu bentuk kekerasan psikologis yang halus. Dunia tidak menjanjikan bahagia, tapi kita tetap dipaksa tampil seolah semuanya baik-baik saja. Senyum jadi topeng, bukan ekspresi. Dan kalau kamu lelah berpura-pura, kamu dianggap gagal. Yang menarik, ketidakpercayaan Schopenhauer pada kebahagiaan justru membuatnya lebih realistis. Dengan menurunkan ekspektasi, penderitaan tidak terasa sebagai kejutan. Ia tidak berharap hidup memberinya kenikmatan, jadi ia tidak terlalu kecewa ketika hidup bersikap kejam. Ini bukan pesimisme murahan, tapi manajemen harapan tingkat tinggi. Bukan supaya hidup terasa indah, tapi supaya tidak terus-menerus terasa mengecewakan. Dalam kerangka ini, bahagia bukan sesuatu yang harus dikejar mati-matian. Ia muncul sebagai efek samping, bukan target utama. Momen tenang, secangkir kopi tanpa drama, hari tanpa konflik, itu sudah lebih dari cukup. Schopenhauer tidak menjanjikan hidup yang bahagia. Ia menawarkan hidup yang jujur, bahwa penderitaan adalah norma, dan bahagia hanyalah bonus yang datang tanpa janji. Jadi kalau hari ini kamu tidak bahagia, menurut Schopenhauer, itu bukan kegagalan, itu kondisi standar manusia. Yang patut dipertanyakan justru ketika hidup selalu terasa baik-baik saja. Karena di dunia yang seperti ini, kebahagiaan abadi bukan tanda sukses, tapi tanda sedang tidak benar-benar melihat realitas. Kalau kebanyakan orang bilang cinta itu jawaban, Schopenhauer justru curiga itu pertanyaan yang salah. Bukan karena dia anti-romantis semata, tapi karena menurutnya, kita terlalu sering salah paham. Cinta dipuja seolah penyelamat hidup, padahal, kata Schopenhauer, cinta lebih mirip mekanisme alam yang menyamar jadi perasaan suci. Romantis, iya. Menenangkan, belum tentu. Dalam pandangan Schopenhauer, cinta bukan lahir dari kedalaman jiwa, tapi dari kehendak hidup, the will, yang bekerja diam-diam. Ketertarikan, gairah, bahkan rasa dia beda dari yang lain bukan hasil pilihan rasional, melainkan strategi biologis agar spesies tetap lestari. Dengan kata lain, kamu pikir itu takdir, alam pikir itu reproduksi. Agak menyebalkan, tapi efisien. Karena itu, Schopenhauer skeptis terhadap glorifikasi cinta. Ia melihat bagaimana manusia rela menderita demi relasi, berharap pasangan akan mengisi kekosongan batin yang sebenarnya struktural. Kita masuk hubungan dengan ekspektasi berlebihan, ingin dipahami sepenuhnya, dicintai tanpa syarat, dan diselamatkan dari kesepian. Padahal, dua manusia yang sama-sama rapuh disatukan tidak otomatis jadi utuh, seringnya justru saling membebani. Pernikahan pun tidak luput dari kritiknya. Bagi Schopenhauer, pernikahan seringkali adalah kontrak sosial yang dipoles dengan romantisme. Setelah euforia awal memudar, yang tersisa adalah realitas, perbedaan karakter, kepentingan, dan kebosanan. Cinta yang tadinya terasa absolut berubah jadi rutinitas. Bukan karena orangnya jahat, tapi karena cinta tidak dirancang untuk bertahan selamanya di level intensitas yang sama. Alam cuma butuh cukup lama. Setelah itu, urusan manusia sendiri. Schopenhauer juga menyoroti ironi besar.
Kita mengejar cinta untuk menghindari penderitaan, tapi justru banyak penderitaan lahir dari cinta itu sendiri. Cemburu, kehilangan, pengkhianatan, ketergantungan emosional, semuanya efek samping yang jarang dibahas di kartu ucapan Valentine. Cinta bukan sumber masalah tunggal, tapi ekspektasi kita terhadap cinta yang membuatnya terasa menghancurkan. Namun penting dicatat, Schopenhauer bukan membenci cinta. Ia hanya menolak mitos bahwa cinta adalah solusi universal. Baginya, cinta perlu dipahami dengan jarak kritis. Jangan dijadikan fondasi tunggal kebahagiaan, apalagi identitas diri. Ketika cinta gagal, dan seringkali memang gagal, kita tidak runtuh sepenuhnya. Kita hanya kecewa karena berharap terlalu banyak pada sesuatu yang sejak awal tidak dirancang untuk itu. Jadi, dalam filsafat Schopenhauer, cinta bukan musuh, tapi juga bukan pahlawan. Ia adalah mekanisme alam yang kuat, indah, sekaligus berbahaya jika disalahpahami. Mungkin bukan untuk disembah, tapi untuk dipahami. Karena begitu kita berhenti menuntut cinta agar menyelamatkan hidup, relasi justru bisa dijalani dengan lebih sadar, dan, ironisnya, lebih manusiawi. Di titik ini, Schopenhauer berhenti sekadar jadi manusia yang terluka dan mulai berubah jadi arsitek pesimisme. Kalau sebelumnya penderitaan terasa sangat personal, keluarga dingin, relasi gagal, dunia sosial yang melelahkan, sekarang ia sampai pada kesimpulan yang lebih radikal. Mungkin masalahnya bukan hidupku, tapi hidup itu sendiri. Ini bukan lagi curhat dengan diksi mahal. Ini sudah masuk wilayah filsafat universal. Schopenhauer sadar, kalau penderitaan cuma miliknya, solusinya sederhana, terapi, liburan, atau pindah kota. Tapi penderitaan ternyata terlalu merata untuk disebut kebetulan. Orang kaya gelisah, orang miskin sengsara, yang muda, cemas, yang tua menyesal. Semua kelompok punya versi deritanya masing-masing. Dari sini Schopenhauer menarik satu kesimpulan dingin. Penderitaan bukan kecelakaan hidup, tapi fondasi dasarnya. Ia lalu memperkenalkan gagasan besarnya. Dunia digerakkan oleh kehendak di will, dorongan buta yang terus menginginkan tanpa pernah puas. Kehendak ini tidak punya tujuan moral, tidak peduli pada kebahagiaan manusia, dan tidak bisa dihentikan. Manusia, hewan, bahkan alam, semuanya hanyalah ekspresi dari kehendak ini. Kita menderita bukan karena salah langkah, tapi karena ikut terjebak dalam sistem yang memang dirancang untuk tidak pernah selesai. Disinilah pengalaman personal Schopenhauer menemukan bentuk teoritisnya. Kesepian, kekecewaan, dan kemarahan sosial yang ia alami bukan anomali psikologis, melainkan contoh kecil dari hukum universal. Hidup selalu kekurangan. Kalau tidak sakit, takut sakit. Kalau tidak lapar, takut kehilangan. Kalau tidak menderita, bosan. Dunia tidak pernah berada di titik cukup. Dan kita terus berharap dunia akan berubah sikap, padahal dari awal tidak pernah menjanjikan apa-apa. Schopenhauer lalu mematahkan satu mitos besar, bahwa penderitaan bisa sepenuhnya dihindari dengan hidup yang benar. Moral baik, kerja keras, dan niat tulus itu penting, tapi tidak kebal dari derita. Alam semesta tidak memberi reward moral. Ia netral, dingin, dan jalan terus. Ini bukan sinisme, tapi pengakuan jujur bahwa hidup tidak beroperasi dengan logika keadilan manusia yang menarik. Justru dari kesadaran inilah Schopenhauer menemukan ketenangan relatif. Dengan berhenti mempersonalisasi penderitaan, ia berhenti menyalahkan diri sendiri. Hidup menyakitkan bukan karena kita gagal, tapi karena begitulah struktur dasarnya. Ini seperti sadar bahwa hujan itu basah, bukan lalu marah karena kehujanan. Kamu tetap basah, tapi tidak lagi tersinggung. Maka pada tahap ini, filsafat Schopenhauer mencapai bentuk penuhnya. Penderitaan bukan tragedi individual, tapi kondisi universal. Dan dengan memahami itu, manusia bisa berhenti berharap berlebihan, berhenti merasa dikhianati hidup, dan mulai berdamai, bukan dengan kebahagiaan, tapi dengan realitas. Jalap, tapi jujur. Dan bagi Schopenhauer, kejujuran adalah satu-satunya bentuk pencerahan yang tidak palsu. Sampai di titik ini, satu pertanyaan susah dihindari. Filsafat Schopenhauer itu lahir karena kejeniusannya, atau karena hidupnya keburu menyakitkan, atau jangan-jangan dua-duanya memang satu paket. Soalnya, jujur saja, orang yang hidupnya terlalu nyaman
jarang kepikiran bikin teori bahwa dunia ini pada dasarnya penderitaan. Biasanya cukup bikin konten tips hidup bahagia, lalu lanjut ngopi. Schopenhauer menunjukkan satu hal penting. Pikiran jernih tidak selalu lahir dari kepala yang tenang, tapi sering dari batin yang terluka. Luka memaksa kita berhenti percaya pada narasi indah yang diwariskan begitu saja, bahwa hidup adil, cinta menyelamatkan, dan bahagia tinggal diusahakan. Ketika narasi itu runtuh, ada dua pilihan, denial atau refleksi. Schopenhauer memilih yang kedua. Meski konsekuensinya berat dan sepi, filsafatnya bukan hasil meditasi damai di taman bunga, tapi hasil tatapan panjang pada hal-hal yang ingin dihindari kebanyakan orang. Kesepian, kegagalan relasi, kebosanan hidup, dan fakta bahwa keinginan manusia tidak pernah benar-benar selesai. Ia tidak menutup luka-lukanya dengan optimisme instan. Ia membukanya, mengamatinya, lalu menjadikannya bahan berpikir. Agak ekstrim, ya, tapi konsisten. Yang menarik, Schopenhauer tidak pernah mengklaim dirinya bijak karena menderita. Ia hanya jujur bahwa penderitaan membuka perspektif yang tidak dimiliki oleh mereka yang terlalu sibuk merasa baik-baik saja. Luka, dalam konteks ini, bukan sumber kebenaran, tapi pintu masuk ke kejujuran. Dan kejujuran, meski pahit, seringkali lebih stabil daripada harapan palsu. Apakah ini berarti kita harus menderita dulu untuk berpikir dalam? Tentative, tapi Schopenhauer mengingatkan bahwa menghindari luka sama saja dengan menghindari realitas. Filsafatnya bukan ajakan untuk sengsara, melainkan ajakan untuk tidak berbohong pada diri sendiri. Kalau hidup terasa berat, mungkin bukan karena kita lemah, tapi karena kita akhirnya berhenti menipu diri dengan cerita manis. Di titik akhir ini, Schopenhauer tidak menawarkan solusi bahagia. Ia tidak menutup dengan kalimat motivasi. Yang ia tawarkan hanya satu hal, keberanian untuk melihat hidup apa adanya, tanpa filter, tanpa janji palsu, dan anehnya, justru di situ ada semacam ketenangan. Bukan ketenangan karena semua baik-baik saja, tapi karena kita berhenti berharap dunia jadi sesuatu yang bukan dirinya. Jadi, apakah filsafat besar lahir dari kejernihan pikiran atau keberanian menatap luka? Jawaban Schopenhauer mungkin sederhana. Kejernihan pikiran itu sendiri lahir ketika kita cukup berani menatap luka, tanpa lari, tanpa drama, tanpa ilusi. Gelap, iya, tapi setidaknya jujur. Dan di dunia yang penuh kebohongan halus, kejujuran semacam itu mungkin adalah bentuk pencerahan paling langka. Dari masa kecil yang dingin, relasi keluarga yang toksik, sampai kekecewaan pada cinta, kebahagiaan, dan manusia itu sendiri, Schopenhauer tidak membangun filsafatnya dari menara gading, tapi dari luka yang benar-benar dialami. Pesimismenya bukan sikap cengeng, melainkan hasil observasi tajam terhadap realitas, bahwa hidup digerakkan oleh kehendak yang tak pernah puas, dan penderitaan bukan kecelakaan, tapi struktur dasarnya. Bahagia hanyalah jeda singkat, cinta bukan penyelamat, dan kesedihan justru sering jadi momen paling jujur dalam memahami dunia. Namun justru di kegelapan itulah muncul kejernihan. Dengan berhenti berharap berlebihan, Schopenhauer menawarkan satu bentuk ketenangan yang tidak palsu, menerima hidup apa adanya, tanpa ilusi manis. Ini bukan ajakan putus asa, tapi undangan untuk berpikir lebih jujur, meski hasilnya bikin kening berkerut dan hati sedikit perih. Efek samping filsafat bukan salah konten. Kalau kamu suka pembahasan filsafat, sejarah, ide, dan humaniora yang dibedah dengan santai tapi tetap tajam, channel ini cocok buat kamu. Di sini, kita tidak menjanjikan hidup bahagia, tapi setidaknya pikiranmu jadi lebih waras saat hidup sedang absurd.